warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Budiantika, NIM 067 dari kelas 4C. Di sini saya akan menampilkan kerjaan saya untuk UTS pemrograman web, di mana saya akan membuat web dan saya akan menampilkan web yang sudah saya buat. Ini untuk tampilannya, saya membuat tentang Gunung Semeru yang ada 3 postingan. Ada Gunung Semeru, wisata Gunung Semeru, dan berita tentang Gunung Semeru. Lalu di mana ada 3, ini ada beranda, ada tentang saya, profil tentang sayanya, dan kontak kami. Di sini kontak kami itu buat siapa yang akan membuat kesan dan pesan dari Gunung Semeru atau pengalaman apa yang sudah didapatkan setelah mendaki di Gunung Semeru. Selanjutnya saya akan menampilkan ini saya kodian saya taruh di dokumen, dimana satu folder, harus satu folder yang nggak boleh pisah-pisah, nanti akan ruwet. Saya taruh di dokumen lalu buat folder. Nah, dan juga ini kodian nanti anchornya biasanya saya jadiin satu di PS Code ini, tapi saya keluarin. Terus ada image dimana ada buat di tampilan nanti, akan ditampilkan di tampilan web nanti. Yang pertama ada gambar live report, ada header, isi konten 3, isi kontennya sebenarnya ini profil saya yang awal biar dikira introvert, lalu saya ganti dengan foto saya sendiri, lalu ada sekitar. Bisa juga ditaruh di lokal disk ini, tapi saya terlanjur saya taruh di dokumen, tapi gak apa-apa, yang penting satu folder. Ini ada kekodingannya, dimana yang pertama ada index 7. Index 7 ini nanti akan ngeran di sini, kita akan run kodingannya di sini. Yang pertama ada bagian kepalanya, yaitu titel Gunung Semeru ini, untuk menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Lalu ada link rel style sheet text CSS ini, itu menautkan file CSS eksternal bernama CS style 7.css, yaitu ini. Gunanya untuk styling halaman. Lalu ada bagian bodinya, untuk headernya ini, bagian untuk header. Lalu ada image, ini tuh image yang header 1, yaitu untuk gambar header dari directory image. Lalu ada menu, ini menunya, ada beranda tentang saya dan kontak kami, ada 3 ya, mana bagian ini untuk bagian beranda ini untuk menu navigasi. Sorry. Ini. Lalu untuk ini item daftar menu ini ya, ini sampai sini. Terus lalu ada form formulir pencarian dengan aksi menuju URL, nanti ada di sininya ya. Nanti masuk sini bisa selanjutnya, nanti saja. Lalu ada running text-nya itu bagian untuk teks berjalannya, bagian teks berjalannya. Lanjut ke merge, itu elemen HTML untuk membuat teks berjalan dengan arah dan kecepatan tertentu. Di sini kan tadi saya buat running text, nah ini untuk kecepatannya kan saya buat itu selamat datang di website saya. Lalu ada sidebar, lalu ada juga ini div class sama dengan creating, itu bagian untuk bagian widget untuk konten di sidebar, nanti akan untuk di sidebarnya. Lalu juga ada konten utama, ini konten utamanya menampilkan gambar ini tentang Gunung Semeru atau gunung yang ada sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur. Itu konten utamanya. Lalu ada div class ini kontainer untuk setiap postingan. Lalu ini ada image isi konten 2, yaitu sama kayak di atas, gambar utama untuk postingan yang tidak postingan itu ada gambarnya, itu yang tadi itu yang saya tunjukkan. Lalu ini H2, H3 ini wisata di Gunung Semeru, dan 5 tempat wisata kita di Gunung Semeru itu sama aja, itu heading, judul, dan subjudul postingan. Lalu ada juga terus lalu yang terakhir itu yang paling bawah itu setiap beranda itu ada setiap menu, itu saya paling akhir itu saya kasih footer biar nggak di copy paste, bisa juga sih diganti, tapi saya pilihnya gini. Ini tuh bagian footer dengan informasi hak cipta saya, ini tuh saya namain dulu gitu, nama tanggal saya. Gunanya indeks 7 ini membangun halaman web dengan struktur yang jelas, navigasi yang mudah, dan konten yang terorganisir. Dan juga kenapa menggunakan CSS eksternal untuk styling dan JavaScript untuk interaktivitas sederhana. Lalu yang kedua ada kontak HTML, kodingan yang kedua.
Ini tuh struktur utamanya sama kepalanya. Lalu ada bodinya yaitu ini. Sama aja yang saya jelasin di awal. Menggunakan CSS eksternal. Untuk kenapa? Untuk styling. Lalu juga ini bodinya akan ditampilkan di halaman web. Ini tetap ada di setiap beranda itu. Di atas beranda selalu ada ini analytics-nya. Selamat datang di website saya. Ini juga ada form kontak, ada div, ID sama dengan kontak ini. Ada menampilkan untuk form kontak. Lalu ada div class sama dengan kontak ini, yaitu kontainer untuk form kontaknya. Lalu ada headingnya yaitu kontak kami. Ada formnya ini, tabel class, tabel, kontak. Tabel untuk menata elemen form. Terus yang baris pertama ini, yang tag class kolom 1 ini, untuk kita bisa menginput nama lengkap. Yang kedua itu email, yang ketiga nomor HP, yang keempat kota kita, yang ketiga pesan dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada juga ini tuh untuk submit, tombol kirim atau resetnya juga, reset di sebelah kanan dan tombol kirim ada di sebelah kiri. Lalu ada juga footernya. Nanti ada postingan 1, sama juga tetap bagian kepalanya itu ini ada style CSS-nya juga. Lalu ada bagian bodinya ini, ada div juga, dan ini juga ada running text-nya dengan kecepatan, saya buat kecepatannya 3. Lalu ada ini daftar menu navigasi. Buat daftar menu navigasi. Lalu ada LI ini tuh, LI, Yuref posting 1, HTML, posting 2, HTML, terus URL-nya juga saya cantumin di sini. Itu gunanya itu item dalam daftar. Ini sama ini tuh sama aja. Item dalam daftarnya juga. Lanjut ada H2 Gunung Semeru ini, yaitu judul utama konten dari postingan ke-1 di dalam postingan itu. Lalu ada image-nya. Image ini gambar terkait kontennya yang saya sebutin, saya perlihatkan di awal tadi. Lalu ada ini gunanya untuk daftar item yang berisi subjudulnya. Lalu ada ini, itu paragraf teks yang menjelaskan tentang Gunung Semeru. Ini terbentuk akibat subsidi lempeng Indonesia Australia, kepala lempeng Eurasia. Dan ini footernya untuk menampilkan informasi hak cipta. Lalu ke posting 2-nya. Nah, sebelum ke postingan 2, saya memberi tambahan di mana CSS itu digunakan untuk mengatur tata letak, warna, font, dan elemen visual lainnya dari halaman web yang kita buat tadi. Dengan menggunakan CSS internal, maksudnya eksternal, digunakan untuk menyesuaikan tampilan halaman ini. Dimana gunanya CSS ini digunakan untuk menyesuaikan ya. Terus ada menu, ini tuh elemen HTML yang menampilkan teks berjalan. Itu selamat datang di website saya. Bisa juga nggak digunakan sih, tapi saya gunakan aja soalnya lucu. Di situ kita juga penggabungan antara CSS dan HTML. Nah, ini CSS-nya ada yang salah sih, nanti saya benerin, tapi bisa dirun kok. Terus yang terakhir ada sebelum postingan 2 itu sama aja kayak postingan 1, tapi paragrafnya yang berbeda. Ada 3 paragraf, tetap ada hak ciptanya, nama hak ciptanya untuk footernya. Tidak jauh berbeda dari postingan yang awal lagi, dari posting 1, kontak ataupun indeksnya. Ini profil yang menampilkan biodata saya. Tetap ada ininya juga, ada teks berjalannya, ada menunya juga. Nah, di sini ada email saya, foto saya, yaitu yang saya namain video.jpg ini. Lalu yang menampilkan nama lengkap saya, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, universitas, NIM, fakultas, program studi, angkatan, lalu motor hidup. Lalu tidak lupa juga daftarnya. Lanjut, biar tidak lama-lama, kita run aja ya.
sekarang. Nah ini website yang saya buat untuk Gunung Semeru, lalu ini ada URL yang bisa kita tekan. Nah langsung masuk sini ada paragrafnya tentang apa sih Gunung Semeru itu. Lalu kita keluar lagi, Anda terus bisa kita tampilkan apa saja sih wisata di Gunung Semeru dan 5 tempat wisata. Kita coba buka ya. Nah ini kan paragraf untuk mengenalkan apa sih Gunung Semeru bagi pendaki itu. Lalu ada 3 tempat wisata di kaki Gunung Semeru, ada Ranupani, Kumbolo, sama Rekulo. Lanjut yang ketiganya itu ada berita tentang Gunung Semeru. Itu tahun 2000 berapa ya? 2002 sih. Nah kumpulan berita-beritanya bisa baca. Ini foto yang saya tampilkan di dalam situs. Itu aja tuh saya kontak itu yang saya sebutin di awal tadi bisa kita gunakan jika kita memakai Sampipi. Tapi jika saya tidak memakai Sampipi, itu cuma biasa aja. Jadi bisa sih diisi tapi datanya tidak terdata. Soalnya saya tidak pakai Sampipi. Ketik aja nama biasa nanti juga terkirim tapi tidak ada apa ya? Tidak ada random ya. Lalu kontak HP. Kita isi random kata apa tuh tetap kita kirim, akan terkirim, akan ini akan hilang tapi tidak nge-save. Soalnya saya tidak menggunakan Sampipi, bisa juga di-reset. Nah kalau kita undo misalnya kita ketik di sini Gunung Semeru. Nah ini ada halaman bisa misal kita mau apa ya, kita mau booking bisa di sini. Tunggu sebentar. Di sini dimana ini ada flowchart-nya, cara-cara kita nge-booking untuk mendaki di hari apa. Kita buka alamat URL-nya, baca SOP. Ini tuh saya buat 2019 sampai 2020. Ini yang ada di internet gitu, misalnya makanya saya cantum gitu. Saya itu sih. Misal ada yang kurang jelas, bisa kontak saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.